Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Alvina Zulfi akan menjelaskan sedikit mengenai cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat dari tokoh utama. Yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama yaitu mengandung kemustahilan. Karakteristik ini merupakan karakteristik yang sangat khas dari hikayat. Dalam hikayat sering ditemukan kemustahilan, baik dalam gaya bahasa maupun ceritanya. Misalnya seperti seorang putri yang terlahir dari sebuah gendang. Karakteristik yang kedua yaitu tokoh utama mempunyai kesaktian. Selain ceritanya yang mengandung kemustahilan, tokoh utama dalam hikayat juga sering diceritakan memiliki kesaktian. Misalnya seperti sang tokoh utama dalam sebuah hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan mudah. Karakteristik selanjutnya adalah bersifat anonim. Maksudnya yaitu nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena hikayat disampaikan secara lisan dari turun-temurun, layaknya jenis-jenis sastra lama pada umumnya. Meskipun begitu, ada juga hikayat yang juga ditulis dengan tangan dan beredar di masyarakat. Karakteristik yang keempat adalah istana sentris. Artinya adalah kisah-kisah pada hikayat umumnya bercerita tentang lingkungan istana atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan istana. Maka dari itu, tak heran jika latar tempat yang ada dalam hikayat berupa kerajaan atau kesultanan. Begitu juga dengan tokoh-tokohnya, yang kebanyakan adalah anak raja atau bangsawan. Selanjutnya, alur ceritanya berbingkai. Artinya, dalam suatu cerita hikayat, terkandung lagi sebuah cerita. Di satu sisi, hal ini membuat hikayat menjadi sangat panjang dan rumit, serta melelahkan pembaca dalam menyimaknya. Namun, di sisi lain, hal itu justru membuat pengetahuan pembaca tentang kisah yang disajikan hikayat menjadi semakin bertambah. Karakteristik selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam sebuah hikayat. Adapun bahasa Melayu yang digunakan yaitu bahasa Melayu klasik. Hal ini dikarenakan hikayat diciptakan pada abad ke-18 Masehi, di mana bahasa Melayu klasik menjadi bahasa utama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasan hikayat. Ciri yang pertama yaitu penggunaan banyak konjungsi atau kata hubung pada setiap awal kalimat, seperti maka, ketika, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua, penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing, karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contohnya seperti beroleh, titah, bulu, mahligai, inang, upeti, bejana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai dalam hikayat. Dalam hikayat terdapat 4 nilai. Yang pertama, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan sikap seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, nilai agama atau religi adalah nilai yang berkaitan dengan keyakinan seseorang. Selanjutnya, nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.